Haleluya, kita baca kitab Kolose ya. Kolose pasal 2, kita baca 2 ayat aja, ayat ke-6 dan ke-7. Tapi nanti saudara baca semua ya, kalau bisa dari ayat 1 ya. Kita baca 2 ayat ke-6 dan ke-7. Kita baca kedua ayat ini bersama sebagaimana tertulis di depannya. Kita baca bersama 3, 4. Oleh sebab itu, sebagaimana kamu telah menerima Hamasya Yeshua, Tuhan, hiduplah di dalam Dia. Dengan dibuat berakar dan dibangun di dalamnya, dan diteguhkan di dalam iman, sebagaimana kamu telah diajar, tetap berlimpah dengan ucapan syukur di dalamnya. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan untuk dapat bersama-sama beribadah. Ucap syukur atas kesaksian tadi ya. Walaupun kadang-kadang ada orang yang malu untuk menyaksikan, padahal itu sesuatu hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Yang kalau kita berani menyaksikannya, itu salah satu perintah Tuhan ya. Beritakanlah kabar baik, di mana kita sudah menerima kasih karunia Tuhan, menerima pertolongan Tuhan yang luar biasa ya. Sehingga segala sesuatu itu hanya untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Kita mengucap syukur ya untuk firman Tuhan. Sebagaimana kemarin ya atau semalam kita belajar ya tentang tabernakel ini, kita sudah diajarkan, diingat kembali ya. Dimana sebagaimana tertulis dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 20 ya, setelah kita mengaku dosa ya, ingat ya urutan-urutannya. Tuhan itu tidak akan masuk ke dalam hati kita kalau hati kita berdosa ya. Tetapi kita harus percaya 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Coba kita lihat ya, 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Ingat, Tuhan setia sama firman-Nya. Nah, kita coba mempraktekkan apa yang tertulis. Jika kita mengaku dosa-dosa kita, Dia adalah setia dan adil sehingga Dia akan mengampunkan kepada kita dosa-dosa itu dan membersihkan kita dari segala ketidakadilan ya. Dari segala ketidakadilan. Coba kita lihat terjemahan LAI ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Beda sedikit ya. Tadi apa tadi? Keadilan, ini kejahatan. Tapi ya itulah, kita mengucap syukur dengan berbagai macam terjemahan. Itulah kadang-kadang kalau kita punya beberapa kitab suci ya, ada baiknya juga kita membanding-banding ya. Apalagi kalau kitab suci itu pakai bahasa daerah ya. Ya karena pengalaman ya, ketika kami melayani di daerah-daerah Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Kadang-kadang saya minta coba yang punya kitab bahasa Jawa, kan ada kitab suci bahasa Jawa ya. Ya saya nggak ngerti arti, cuman terjemahan agak beda ya. Dan biasanya terjemahan di dalam bahasa daerah itu mempunyai arti yang lebih dalam, ya lebih dalam. Karena itu ya itu untuk sebagai satu bahan perbandingan kita, supaya kita dapat mencapai arti yang terbaik yang sesuai kehendak Tuhan ya. Ya paling sedikit kita dari sini aja kan kita ya memakai nama Yahweh kan ada ILT 1 2 3 4 kan, dalam kurun waktu yang hampir bersamaan dengan Lugas. Ya, kadang-kadang kita bandingkan dengan terjemahan LAI ya. Terjemahan LAI kadang-kadang lebih enak. Hanya dia pakai nama Tuhannya orang lain ya. Kemudian kalau kita mentok juga kita pakai mungkin terjemahan King James atau terjemahan NIV ya. Berbagai macam kitab suci yang kita
Oleh kemurahan Tuhan kita bisa memilikinya. Kalau saudara mau rajin baca, ya, itu menjadi satu bahan perbandingan juga, supaya kita bisa mengerti maksud daripada firman itu paling mendekati dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, karena macam-macam terjemahan kan. Tetapi ya kita mengucap syukur ya seperti apa yang dikatakan tadi dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Berhubungan dengan Wahyu pasal 3 ayat 20. Coba kita lihat ya, Wahyu 3 ayat 20. Karena berhubungan dengan ayat-ayat yang tadi kita baca. Lihatlah aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jika seseorang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk kepadanya. Aku akan makan bersama dia dan dia bersamaku. Hampir banyak rumah-rumah orang yang menamakan diri orang percaya atau orang Kristen. Apa yang dikatakan di sini ada gambarnya kan? Gambarnya Yesua sedang mengetok pintu. Tanpa disadari, kadang-kadang orang ini kan bagus, ya bagus, dipajang buat pajangan. Tanpa disadari itu memperlihatkan posisi orang tersebut. Artinya apa? Yesua ada di luar rumahnya. Yesua tidak ada di dalam hatinya. Karena itu Tuhan mengetuk pintu. Ya, karena dia mau masuk ke dalam hati kita. Bisa tanggap? Tetapi dia tidak mungkin masuk ke dalam hati kita kalau hati kita penuh dengan dosa. Karena itu 1 Yohanes 1 ayat 9 tadi, ya. Kalau kita mengaku, maka dia akan menghapus dosa salah kita. Karena kita sudah belajar semalam ya, semalam atau seminggu lalu. Ya. Kenapa Adam dan Hawa setelah jatuh dalam dosa, dia tidak boleh makan buah? Yang buah kehidupan, sehingga umurnya bisa hidup selamanya. Banyak orang kan hanya baca seperti itu aja. Padahal di situ ada satu rahasia kenapa mereka nggak boleh makan. Karena disitulah keangkuhan manusia. Sampai sekarang hal itu masih terjadi. Sudah berbuat dosa, nggak ada minta ampun. Gengsi minta ampun. Betul nggak? Ya. Dosa adalah pelanggaran terhadap Torah. Walaupun ya seperti yang saya katakan tadi, dalam terjemahan lain beda lagi. Ya kita coba lihat dari ILT ini ya. ILT dari kitab 1 Yohanes pasal ke berapa? 3 ayat ke halo? Lupa. Saya memancing saudara supaya agak proaktif ya. Karena ayat-ayat seperti ini suatu saat bisa ditemukan ketika kita berkomunikasi dengan orang. Kita jangan mengandalkan otak kita, tapi andalkan yang tertulis. Ya, 1 Yohanes pasal 3 ayat keempat. Ya. Nah, kita melihat ini supaya lebih mengerti kenapa saya seringkali ajak bukan saja dari satu terjemahan tetapi beberapa terjemahan. Setiap orang yang berbuat dosa, dia juga berbuat durhaka. Dan dosa adalah durhaka. Ya. Dalam terjemahan Lukas, ya, setiap orang yang berbuat dosa ia melakukan pelanggaran terhadap Torah, sebab dosa adalah pelanggaran terhadap Torah. Kita lihat terjemahan LAI. Ya. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Tuhan, sebab dosa ialah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Nah, kita lihat terjemahan King James, ya. Whosoever committed sin transgress also the law. For sin is the transgression of the law. Semua terjemahan bahasa Inggris kalau dikatakan law itu pasti hukum Torah. Ya. Nah, kita sangat mengucap syukur ya. Kita melihat ini kita namakan kitab suci. Ya. Tetapi kalau terjemahan kayak ILT tadi itu ngawur ya. Saya sebagai pelayan Tuhan berani mengatakan itu terjemahan yang ngawur.
Dosa adalah durhaka. Apaan itu? Emangnya durhaka itu apa? Dosa itu berhubungan dengan Tuhan. Ya. Jadi dosa itu ya pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Dan hukum Tuhan yang kita sudah pelajari adalah Torah. Ya. Dan sayangnya banyak di luar sana mereka yang menamakan pelayan Tuhan, oh Torah tidak berlaku. Lu pikirlah pakai akal yang sehat, ya. Kalau dosa adalah pelanggaran terhadap Torah, kalau dikatakan Torahnya nggak laku, berarti nggak ada dosa. Betul nggak? Kita pikir yang wajar aja. Berarti orang yang berani ngomong seperti itu, saya katakan itu penyesat ya. Karena Torah itu undang-undang dasarnya Tuhan. 10 hukum atau perintah Tuhan. 4 pertama itu untuk Tuhan. 6 ya dari 6 yang sisa itu adalah untuk hubungan antara kita sesama. Ya. Itu intinya dari 10 perintah. Dan berasa penerjemahan penyelidikan para ahli kitab, khususnya orang-orang ahli kitab suci di bangsa Ibrani ini, dari 10 perintah menjadi 613 aturan perintah dan ketetapan Tuhan. 613 ini itulah Torah. Kau melanggar sedikit itu dosa. Ya. Dan melanggar apa yang tertulis itu nanti yang menjadi hakim kita. Nah, itu yang harus kita ingat ya. Lo kalau dibilang Torah nggak berlaku, siapa yang jadi hakim? Nggak ada hakim. Ya. Nah, saya percaya orang-orang seperti ini itulah yang dikatakan penyesat-penyesat akhir zaman. Ya. Dan sayangnya banyak orang yang percaya. Ya. Kenapa percaya? Ya kita sudah belajar kan betapa firman Tuhan menyatakan dalam 1 Yohanes pasal 3. Ada anak Tuhan, ada anak setan. Itu tidak bisa lepas ya. Nggak bisa lepas. Ada anak Tuhan dan anak setan. Kita sudah belajar semua. Nah, kita juga harus terus menerus ingat kita ini di posisi yang mana. Karena itu semalam diingatkan kembali oleh Tuhan. Ya. Kalau kita anak setan berarti kita memiliki hati seperti jalanan. Kita dengar firman tapi nggak ada pengaruh sama sekali. Ya. Karena iman datang dari pendengaran akan firman. Ya. Tetapi ada hati yang lain, hati yang berbatu, hati yang semak berduri, hati yang subur. Hati yang subur pun dibagi lagi. Ada yang bisa menghasilkan 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Ya. Tetapi ingat satu hal, Tuhan mau yang sempurna, artinya yang 100%. Jangan bangga kalau kita sudah menghasilkan 60, tidak bisa, itu bukan kehendak Tuhan. Ya, Tuhan mau melihat kita ini mau beri yang berapa. Nah, saya sebagai pelayan Tuhan harus mengingatkan kepada kita, Bapa kita yang bernama Yahweh di dalam Adonai, Yeshua Masya menginginkan yang murni, 100%. Dia nggak mau yang 60. Dia nggak mau yang 30. Dan dia nggak mau kita punya hati seperti semak ataupun seperti berbatu. Kalau hati jalanan pasti anak setan. Ya. Kenapa? Dia punya telinga tapi nggak ngerti. Dia punya mata tapi nggak ada tanggapan. Ya kenapa? Karena anak setan. Dan itu semua ada kaitan-kaitan yang sudah kita pelajari. Ya, bahwa ada orang yang memang sudah ditetapkan untuk diselamatkan. Ada orang yang sudah ditetapkan untuk dibinasakan. Kenapa? Karena ada anak Tuhan, ada anak setan. Ya, kita lihat lagi ya, kadang-kadang ya firman itu ya beberapa kali seringkali diingatkan supaya diulang. Supaya kita mengerti posisi kita itu di mana. Ya. Ingat ya, satu hal yang harus kita ingat. Tuhan mengingini kita semua manusia ini selamat. Itu patokannya.
Ya. Tetapi sayangnya keselamatan itu hanya bisa terjadi kalau kita mentaati Dia. Saya tanggap. Ya, kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat ke-9 lah ya, 9 dan 10. Supaya kita mengerti dan diingatkan senantiasa seperti yang terus-menerus diingatkan, ada anak Tuhan, ada anak setan. Setiap orang yang telah dilahirkan dari Elohim, ia tidak berbuat dosa. Karena benihnya tetap tinggal di dalam dia, dan dia tidak dapat berdosa karena dia telah dilahirkan dari Elohim. Dalam hal Elohim dan anak-anak si setan adalah nyata. Setiap orang yang tidak berbuat keadilan dan yang tidak mengasihi saudaranya, dia tidak berasal dari Elohim. Ya, nah, kita sudah belajar kan dari mana keturunan bisa datang anaknya, anak Bapak Yahweh sama anak setan. Ya, jadi ya kita harus segala sesuatu ya kita kutip sedikit lagi lah. 1 atau Lukas pasal ketiga. Karena tadi kan disebut melahirkan. Emang itu Tuhan melahirkan. Nah itulah kalau tertutup ya nggak ngerti melahirkan itu maksudnya apa. Kita lihat Lukas pasal ketiga. Kita baca ayat 38 aja. Perhatikan ya, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Elohim. Kalau saya balik, Elohim melahirkan Adam. Adam melahirkan Set, Set melahirkan Enos, dan seterusnya. Bisa tanggap? Ya, ya Tuhan menciptakan segala sesuatu itu kan gampang. Ya, nah kita sudah belajar kok dari mana anak setan. Begitu kan banyak orang anak setan. Nggak ngerti dari mana. Karena tidak mau belajar. Karena segala sesuatu itu tertulis. Setan dia tidak bisa memperbanyak anak. Dia tidak punya kuasa. Tetapi setan tahu bahwa ya Tuhan menciptakan perempuan untuk bisa melahirkan anak. Laki-laki nggak mungkin melahirkan anak kan? Karena itu Tuhan buat ada perempuan. Nah, setan tahu bahwa perintah yang pertama kepada manusia dari Bapa Yahweh, beranak cuculah dan bertambah banyak. Nah, ini saya ulangin ya, supaya diingat karena tadi banyak kesaksian-kesaksian yang kalau nanti saudara bersaksi ngerti dari mana. Ya. Dia tahu bahwa Tuhan menciptakan perempuan ini supaya bisa melahirkan anak-anak. Dan setan tahu perintah Tuhan yang pertama, Torah yang pertama, perintah yang pertama, beranak cuculah dan bertambah banyak. Dan kita sudah belajar, ya, setelah hampir kurang lebih 5.000 tahun, Adam dan Hawa tetap berdua aja terus. Nah, kita sudah belajar kenapa 5.000 tahun, ya. Karena saya nyari sedikit supaya ada bayangan. Ya. Untuk menjelaskan juga bahwa umur Adam itu bukan 930 tahun. Umur Adam 930 tahun itu setelah jatuh dalam dosa. Ya, sebelumnya nggak tahu, tapi kita punya patokan perhitungan. Oh, masa begini ya, singkatnya. Firman Tuhan menyatakan manusia diciptakan hari ke-6. Betul nggak? Hari ke-7 istirahat. Itu udah berapa tahun? Itu aja udah 1.000 tahun. Betul nggak? Paling sedikit udah 1.000 tahun. Dan perhitungan yang sudah diajarkan, kita sudah dapat memperkirakan berapa umurnya. Hampir atau sekitar 5.000 tahun ditunggu-tunggu, nggak punya anak. Padahal itu perintah Tuhan. Ya. Setan itu licik. Setan juga tahu firman. Setan ingat firman. Dan di dalam kitab Ayub seringkali kadang-kadang ketika Tuhan mengumpulkan malaikat, dia juga kumpulkan setan. Betul nggak?
Kemudian dalam kitab Ayub kalau kita baca, kan Tuhan nanya kepada setan, dari mana kamu? Ya, dari mana kamu? Dari jalan-jalan, keliling-keliling. Ya, ngapain? Yang ngecek. Yang namanya anak-anak Tuhan itu, apalagi di tempat ibadah seperti ini. Seringkali saya katakan kan, di tempat ibadah, setan paling rajin masuk. Enak aja. Lo coba di tempat ibadah, ada nggak orang tidur? Banyak yang tidur. Kenapa? Karena setan tahu, setan itu menguasai firman. Tetapi dia nggak bisa lakukan. Atau dia tidak mau melakukan. Setan tahu kalau anak Tuhan dengar firman, imannya bertambah. Kalau imannya bertambah, setan ditendang. Lawan si setan, kata firman Tuhan. Nah, ketika Tuhan mengumpulkan, ya bisa kita kan, saya boleh menafsirkan. Ya, sudah 5.000 tahun lebih Adam dan Hawa nggak punya anak atau tidak mau punya anak. Betul nggak? Datanglah setan. Kita menafsir, saya menafsir. Ya. Ngomong dia sama Tuhan, oh Bapak Yahweh, Bapak Yahweh, Adam dan Hawa, kan perintahmu punya anak. Ini sudah 5.000 tahun lebih, nggak punya anak. Loh, betul nggak? Loh, kita harus ingat, Tuhan itu setia sama firman-Nya. Setiap firman harus dilakukan. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Adam dan Hawa. Kurang lebih 5.000 tahun. Nggak punya anak atau tidak mau punya anak. Merupakan celah setan masuk membujuk Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, saya masuk ke Taman Eden ya. Kan manusia ditaruh di Taman Eden kan. Kalau setan, kalau Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, setan tidak bisa masuk, nggak bisa. Tetapi kenapa di dalam kitab Kejadian menyatakan setan ada di Taman Eden? Kitab Yeskiel menyatakan engkau pernah ada di Taman Eden. Kenapa? Karena Tuhan kasih green light sama setan. Ya. Kenapa Tuhan kasih izin? Lo ini nggak mau punya anak. Karena itu Tuhan kasih izin. Dan setan tahu perintah Tuhan punya anak. Kalau dia menggoda Adam, Adam gak bakal punya anak. Loh, dia hampiri siapa yang punya anak? Siapa yang bisa? Ya Hawa. Dia gauli Hawa. Ya, walaupun banyak orang tidak percaya, tapi saya percaya. Karena banyak firman yang menopangnya. Lahirlah si Kain. Oh, enak aja Kain itu bukan. Loh. Ada tertulis bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat. Kita lihat 1 Yohanes pasal 3 ayat ke 12. Ya. Bukan sebagaimana Kain yang berasal dari yang jahat dan dia telah membunuh saudaranya. Kita terjemahan LAI coba. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat. Kita baca terjemahan King James. Not as Cain who was of that wicked one. Si setan. Berasal dari si setan. Ya. Tetapi orang walaupun sudah ditunjuk ayat-ayat ini masih nolak. Ya nggak jadi masalah. Tapi sebagai seorang pelayan Tuhan, saya harus berani memberitakan Kain itu bukan anaknya Adam. Tapi dia anak setan. Ya. Terlepas dari orang percaya apa enggak. Kalau ditanya dari mana 1 Yohanes 3 tadi. Ada anak Tuhan, ada anak setan. Dan dari situlah kita melihat sangat luar biasa. Firman yang Tuhan mau singkapkan bagi orang yang mau percaya kepada dia. Lo Bani, tadinya cuma dari 1 orang kan? Iya, tadinya kan 1 orang. Hanya Adam. Dari Adam Tuhan buat Hawa. Betul nggak? Ini riwayatnya.
Kalau Hawa itu diambil dari Adam, logikanya darahnya sama nggak? Sama. Katakanlah darahnya O. Katakan. Sekarang ada berapa macam darah? A, B, O, AB. Dari mana? Setan itu merusak semua. Banyak orang tidak terpikir bahwa dari satu darah kok bisa jadi banyak darah. Itulah pekerjaan setan. Berbicara darah, berbicara jiwa. Dari jiwa yang murni karena setan masuk, ya campur aduklah sampai sekarang. Yang sekarang ini zaman kita sekitar berapa? 8 miliar jiwa. 8 miliar jiwa sudah campur aduk anak Tuhan dan anak setan. Dengan benih-benih, dengan karakter-karakter hati seperti yang sudah kita pelajari. Seperti hati jalanan. Seperti hati yang berbatu. Seperti hati yang bersemak duri. Hati yang subur, tetapi hati yang subur pun bisa menghasilkan 100, bisa menghasilkan 60, bisa menghasilkan 30. Nah, saya katakan tadi Tuhan mau yang 100. Terus apakah yang hati berbatu ini atau yang lainnya tidak selamat? Masih ada kemungkinan selamat. Tetapi kalau dia hati jalanan, boleh saya tafsirkan dia mempunyai DNA setan lebih dominan daripada hati Tuhan, jiwa Tuhan. Karena itu walaupun dia dengar firman, nggak ada tanggapan. Nggak ada. Nah, kita dengar tadi kesaksian kan. Walaupun responnya mungkin ya tidak kita katakan pasti terima. Tetapi tugas kita taburkan benih. Taburkan nama Tuhanmu. Taburkan nama juru selamat. Taburkan bahwa keselamatan itu hanya datang dari bangsa Israel. Dan hanya Tuhan Israel yang menjadi juru selamat. Bukan orang Israel ya. Itu harus kita tanam baik-baik. Bukan orang Israel yang menyelamatkan kita. Walaupun ada tertulis keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi bukan berarti orang Yahudi yang menyelamatkan. Tetapi Tuhannya orang Yahudi. Itulah yang menyelamatkan. Dan ada tertulis. Kitab Keluaran pasal 4:22. Dikatakan oleh Bapa Yahweh kepada Mose, bangsa Israel adalah anak sulungku. Di sini kita belajar, walaupun benih seperti kesaksian tadi, yang penting sudah ditabur, ya. Seperti yang pernah saya beri contoh. Kalau katakanlah kita nanam jagung, ya. Kenapa saya bilang jagung? Karena kebetulan saya lagi nanam jagung di rumah. Ya, jagung itu saya gali dikit lubang, taruh aja benih, cek tutup lagi. Saya nggak tahu kan bagaimana dia tumbuh. Tetapi saya lihat karena saya rajin siram, ya, paling seminggu udah mulai tumbuh. Oh berarti berhasil. Nah, sekarang udah segini dia. Kan jagung itu sekitar 3,5 bulan ya. Jadi nanti sekitar 3,5 bulan. Ya kalau istri saya lagi rajin, kita makan sup jagung. Puji Bapak yang kita lihat di sini, artinya benih itu ditabur, kita tidak tahu. Itu pekerjaan Tuhan, Tuhan yang akan menumbuhkan. Nah di sini kita melihat ya, betapa luar biasanya. Setelah kita menyadari kondisi kita, bahwa aku ini masih berdosa. Tetapi percayalah, sebagaimana 1 Yohanes 1 ayat 9, ketika kita mengaku dosa, maka dia hapus dengan darahnya yang kudus. Ya. Setelah darah Yesus menghapus dosa salah kita, kita bertindak melakukan apa yang dikatakan tadi Wahyu pasal 3. Karena sudah bersih dan Tuhan mengetuk terus pintu hati kita, kita bilang, Tuhan, Engkau sudah mengampuni dosa saya percaya saya sudah kudus. Ya, karena saya kudus, saya mohon masuklah ke dalam hati saya.
menjadi raja dalam hidup saya, menjadi Tuhan saya, menjadi juru selamat saya. Setelah kita mengundang dia, jadilah apa yang kita katakan tadi, kamu sudah menerima Yeshua sebagai Tuhan dan juru selamat. Ya. Dia sudah ada dalam hati kita. Tetapi sayangnya, ketika dalam gereja kelihatannya waduh, benar-benar suci, benar-benar kudus. Begitu keluar di jalan, kelihatan aslinya. Ya, kenapa seperti itu? Karena mungkin hatinya berbatu. Mungkin hatinya seperti semak duri. Ya. Saudara dan saya kan bisa koreksi diri. Koreksi, saya tekankan, saya ajarkan kepada kita semua, termasuk diriku sendiri. Koreksi diri. Apa saya setelah ibadah, saya berubah menjadi semakin baik atau semakin jahat? Kalau kita koreksi diri dengan jujur, ya katakanlah bohong, ya sekarang bohong, ya. Besok masih bohong lagi. Terus seminggu ini penuh dengan kebohongan. Hati-hati. Bukannya engkau menabur kebaikan, malah menaburkan kebohongan. Kalau kita disadarkan, berarti saya ini anak siapa? Saya tanggal. Kita harus jujur. Loh, kita ibadah supaya kita diproses Tuhan. Karena aku mengimani, aku masuk surga. Ya, saya pribadi, saya mengimani saya masuk surga. Karena itu saya harus berani sebagai orang yang dipakai Tuhan dengan salah satu dari 5 jawatan. Paling sedikit saya merasakan, kan ada rasul, ada nabi, ada gembala, ada penginjil, ada guru. Paling sedikit saya memiliki 2 panggilan. Sebagai gembala dan sebagai guru. Karena itu saya punya kewajiban untuk mengajar apa yang Tuhan berikan bagi saya. Walaupun kadang-kadang saya menyadari. Ya, karena saya kan gak ada catatan. Ketika ngomong plek baru kayak semalam kan. Berita tentang ya kalau yang ibadah kemarin tahulah. Baru saya ingat, ada yang begitu. Tapi nggak apa-apa, sudah keluar. Ya. Kenapa? Supaya kita menyadari bahwa Tuhan menghendaki kita benar-benar bersih. Dan saya punya kewajiban untuk mewartakan firman yang murni. Pengetahuan yang benar, bukan pengetahuan palsu. Karena pengetahuan yang benar itu yang akan membawa iman kita kepada tujuan yang benar. Tetapi pengetahuan yang palsu yang banyak sekarang ini disebarkan. Justru membuat iman banyak orang melenceng. Ya. Tetapi karena anak-anak Tuhan hanya ikut aja apa yang dikatakan gembala, yang saya katakan ada 3 roh yang berkuasa pada akhir zaman. Sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab Wahyu. Baik roh Nikolaus, baik roh Biliam, baik roh Isabel. Loh, sekarang ini yang juga menonjol roh Nikolaus. Habis kata gembalaku begini, bagaimana? Banyak orang apa yang dikatakan sinode, apa yang dikatakan gereja, bukan apa yang dikatakan firman Tuhan. Kita harus belajar apa yang tertulis. Itulah yang kita ikuti. Karena yang tertulis yang kita yakini adalah firman Tuhan, itulah yang menyelamatkan kita. Ya. Tetapi yang tertulis pun harus hati-hati karena terjemahannya kan macam-macam tadi. Nah, kita dengan hikmat Tuhan harus cek yang mana yang paling mendekati kemauan Tuhan. Bagaimana caranya? Firman itu tidak boleh bertentangan satu dengan yang lain. Kalau dia bertentangan, something is wrong in between. Antara 2 firman atau 3 firman. Firman itu tidak boleh saling bertentangan. Karena itu kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Lah firman yang tadi kita baca, kamu saudara dan saya
sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berdasarkan apa yang diperintahkan dalam Wahyu pasal 3 tadi. Dia sudah bertata dalam hati kita. Tetapi yang menjadi masalah, apakah kita mengikuti apa yang Dia kehendaki? Ya. Nah, itu kan tergantung masing-masing. Ya. Tergantung masing-masing. Tetapi saya percaya, ya, kalau kita adalah orang yang sudah ditetapkan untuk diselamatkan. Ketika firman ditabur seperti ini, kita akan koreksi diri. Aku ini seperti tanah jalanan, seperti tanah yang berbatu, seperti tanah yang penuh semak duri, tanah subur tetapi hanya menghasilkan 60 atau 30. Kita koreksi diri. Kalau hati kita berbatu, apa yang menjadi batu? Pembohong terus. Perbaiki dirimu, jangan bohong lagi. Ya, bagaimana habis? Ya itulah, jaga mulutmu itu. Ya, biar Tuhan yang jaga mulutmu. Ya, supaya kita hati-hati dalam berbicara. Ada tertulis, kalau engkau berbicara, berbicaralah seperti memberitakan firman. Nah, kita belajar. Karena biasanya, ya seperti yang berkali-kali diingatkan. Sekali bohong, waduh, baru pertama bohong kan, wah jantungnya langsung. Wah, plak. Pernah nggak? Ya, tadinya nggak pernah bohong, sekalinya bohong kan. Karena ya ada juga pengajaran, nggak apa-apalah bohong untuk kebaikan. Bohong ya bohong. Ada tertulis, jangan berdosa. Berdosa adalah dosa. Tapi ini kan untuk pekerjaan Tuhan. Jangan kau menghibur diri, tertipu dengan pekerjaan setan. Tuhan itu setia sama firman-Nya ya. Jadi kita juga harus ada hikmat. Hati-hati di dalam menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Jangan sampai melenceng. Ya. Nah, kita belajar. Dari mungkin ya karena suka membual, suka omong besar, belajar diam. Tak. Biasanya mungkin ketika kita bangun bisa ngobrol macam-macam. Jaga dirimu. Semakin banyak engkau berbicara, ada tertulis, semakin banyak kemungkinan engkau berbuat dosa. Karena itu jaga mulutmu. Hati-hati dalam berbicara. Bukan gak boleh bicara. Hati-hati. Jangan sampai dari mulut yang sama. Oh, ada tertulis, jangan dari mata air sama, keluar air tawar, keluar juga air asin. Itu bukan dari Tuhan. Dan itu hanya dapat dilakukan apabila kita mau koreksi diri dan kontrol dirimu. Kita tidak mampu dengan kekuatan kita. Tetapi bukankah kita sudah mengundang Dia di dalam hati kita? Jadi rohnya sudah ada di dalam kita. Roh Kudus itulah yang menolong kita. Memampukan kita untuk menguasai diri. Karena Tuhan mau kita ini selamat. Itu yang harus kita ingat ya. Tuhan menghendaki kita semua selamat. Kita baca 1 Timotius pasal kedua ayat keempat. Yang menginginkan semua orang diselamatkan dan masuk ke dalam pengetahuan penuh akan kebenaran. Terjemahan Lukas. Dia menginginkan semua orang diselamatkan dan mencapai pengetahuan penuh akan kebenaran. Ya. Dari mana saya mendapatkan pengetahuan penuh? Lah inilah yang Tuhan berikan kepada gerejanya. Sebagaimana tertulis dalam kitab Efesus pasal ke berapa? Berapa? Yang 5 jawatan? Hah? Ini kalau dites meragukan juga ini lulus. Lo ingat ya, ini kan saya sebagai pengajar kan saya ngajar. Ini kan ujiannya ujian lisan semua ini. Ya. Kita lihat Efesus pasal keempat ayat ke 11 mulai.
Sesungguhnya Dia sendiri telah memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil-penginjil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Ini yang kita kenal dengan 5 jawatan. Ya, di luar sana ada orang, oh ini 5 jawatan. Inilah yang dimaksud tadi. Ya, untuk apa? Perlengkapan orang-orang kudus dalam pekerjaan pelayan bagi pembangunan tubuh Masih. Hingga, perhatikan ayat ini, kita semua dapat tiba pada kesatuan iman dan apa? Pengenalan penuh akan Putra Elohim sebagai manusia sempurna menuju taraf kedewasaan kepenuhan Masiha. Ya, 5 jawatan ini bertugas memberikan pengajaran. Tetapi banyak orang juga mempunyai, ya, merasa diri punya jawatan, 5 jawatan ini. Tetapi dalam prakteknya agak melenceng. Nah, itu kita harus hati-hati juga. Karena tidak semua guru yang itu benar-benar guru. Tidak semua gembala yang benar-benar gembala. Ya. Nah, itu yang harus sangat-sangat kita berhati-hati. Kalau seseorang mempunyai 5 jawatan ini, kemudian dia mengajarkan atau memberitakan firman yang tidak sesuai dengan apa yang tertulis, hati-hati. Kenapa? Karena ada tertulis Hamasya palsu, si penyesat itu datang dari kalangan kita sendiri. Ya, setan menyusup seperti malaikat terang. Bagaimana kita tahu dia itu setan ataupun yang berasal dari Tuhan? Lihat, Yesus katakan, lihat dari buahnya. Nah, kita melihat di sini sungguh baiknya Tuhan yang saudara dan saya percayai. Ketika kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada tertulis dalam ayat 7 dari Kolose 2 tadi, hendaklah kamu berakar dan dibangun di dalam Dia. Berdasarkan terjemahan Lukas, ya. Semakin diteguhkan dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan semakin berlimpah dalam ucapan syukur. Ya. Setelah dia masuk, Yeshua, firman, ingat Yeshua itu firman Tuhan. Ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Elohim, dan firman itu sendiri adalah Elohim. Dan ayat ke-14 dari Yohanes pasal 1 menyatakan firman itu menjadi manusia. Ya. Firman itu yang menciptakan segala sesuatu yang seringkali orang sulit untuk menerimanya. Kalau dikatakan bahwa Yeshua itu adalah ciptaan pertama. Oh, gimana tuh ciptaan? Bukan dia Tuhan. Loh, ketika saya ngomong begini, firman itu, itulah yang keluar pertama. Itulah Yeshua, itulah firman. Saya tanggap. Firman inilah yang menciptakan semua. Ketika Bapak Yahweh berbicara, itulah Yeshua, itulah firman. Dan dia jadi sesuai dengan apa yang dikehendaki. Antara firman yang diucapkan dengan pribadi yang ngomong, ya satu. Saya tanggap. Ya. Jangan berpikir, oh, ya banyak pengajaran di luar sana kan. Oh, Tuhanmu 3, karena mereka nggak ngerti. Ya. Kalau kita, ya mungkin gambaran yang paling gampang. Saya ini dari tubuh, roh, dan jiwa. Tapi saya satu. Datang nggak Pak? Apa yang keluar ini, omongan saya, firman, Yeshua, satu. Karena orang tidak mungkin ngomong, itu firman yang keluar dari mulut dia, ya disebut siapa namanya, ya saya. Saya tanggal. Jadi jangan, ya karena banyak, oh ini dikenal 3 Tritunggal. Nggak ada firmannya dalam kitab suci kita. 3 pribadi, 1 Tuhan. Nggak ada. Ya. Yang ada ini 1 pribadi. Tetapi saya ini terdiri dari tubuh. Ada jiwa saya, pikiran ini. Ada roh saya. Tuhan kita itu hidup. 1 aja nggak ada, tubuh saya nggak ada, ya nggak kelihatan udah. Roh saya nggak ada, ya udah mati. Jiwa saya nggak ada, ya udah mati. Tetapi Tuhan kita ada tertulis, Dia Tuhan yang hidup.
Jadi kita harus bisa mengerti secara benar bahwa Tuhan kita itu, kan dia katakan manusia dicipta serupa dan segambar dengan dia. Hanya bedanya yang namanya Leo itu di sini, ya di sini aja, nggak ada di sebelah. Tetapi kalau Tuhan ada tertulis, di mana 2-3 orang berkumpul demi namanya, dia ada. Loh di sini kita ngumpul demi namanya. Mungkin di sebelah, mungkin di negeri lain, dia ada. Bagaimana itu? Dia itu maha kuasa. Dia itu tidak bisa kita pikirkan bagaimana. Ya dia hadir di mana-mana. Karena semua itu ada di dalam dia. Saya tangkap. Kita coba mengerti, mengenal Tuhan kita dengan benar. Kalau dikatakan dalam Timotius tadi, dia mau kita selamat. Tetapi ingat, dia itu setia sama firman-Nya. Keselamatan itu hanya terjadi apabila kita berjalan dalam firman-Nya. Siapa firman-Nya? Ya Yesua itu. Karena itu dikatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun bertemu dengan Bapa kalau tidak melalui dia. Kalau tidak melalui firman, tidak bisa. Tuhan itu setia sama firman-Nya. Terus bagaimana itu bisa terjadi? Roh Kudus yang dianugerahkan Bapa Yahweh kepada kita setelah kita lahir baru. Sebagaimana tertulis, ketika Yesua keluar dari air dibaptis, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Karena anak, kata-kata kitab Galatia, maka diberikannya roh Bapa Yahweh. Roh itu yang memimpin kita. Ya. Roh itu yang memimpin, menolong kita, memampukan kita. Bukan saja mengerti firman, tetapi juga mengerti apakah kita berubah oleh firman itu. Artinya kita diajak untuk mengoreksi diri karena Tuhan mau kita selamat. Tetapi karena Tuhan setia sama firman-Nya, keselamatan itu hanya bisa terjadi kalau kita ikutin firman-Nya. Kalau kita dengar firman, kita tidak berubah, jangan-jangan kau anak setan. Loh, saya ngomong belak-belakan aja. Seperti apa yang ditulis dalam 1 Yohanes tadi. Jangan-jangan kau anak setan. Bukan saya katakan engkau pasti anak setan, jangan-jangan anak setan. Karena tidak mau dirubah oleh firman. Ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, orang yang berdosa tidak mungkin masuk surga. Karena itu Tuhan sedang memulihkan 8 miliar manusia saat ini. Bagi manusia mikir bagaimana Tuhan memisahkan, bagi dia tidak ada yang mustahil. Yang dapat membersihkan manusia yang 8 miliar ini, untuk bisa membedakan mana anak Bapa Yahweh, mana anak setan, hanya dengan firman. Dan Yesua memberikan contoh yang sangat luar biasa. Kalau orang itu memiliki hati jalanan, ketika firman ditabur, tidak ada respon sama sekali. Orang seperti ini saya berani menafsirkan, dia anak setan yang sudah ditetapkan untuk dibinasakan. Kenapa begitu? Loh, karena dia tidak mau respon terhadap firman. Sedang firman itu yang dapat membersihkan dia. Tapi kalau dia tidak respon, dan tidak mungkin dia bersih, dan tidak mungkin dia masuk surga. Artinya dia, saya tafsirkan, anak setan. Tapi kalau dia anak yang memiliki hati seperti berbatu, seperti semaduri, ketika firman Tuhan menegur dia, dia koreksi diri. Tetapi banyak orang ditegur marah. Ya kan? Aku disinggung terus. Loh, firman itu tidak menyinggung. Tidak ada ayatnya yang menyatakan firman menyinggung. Yang ada adalah firman itu menusuk. Karena dia mau membersihkan tubuh, roh, dan jiwa kita. Tetapi karena kenyataan membuktikan, ketika firman ditabur, oh aku tersinggung. Nggak mau lagi ibadah. Ya sudah ketahuan kan. Ya bukan kita menghakimi. Bukan kita menghakimi orang yang tidak mau dibersihkan. Karena merasa tersinggung. Ya sudah ketahuan, berarti kan dia nggak mau dibersihkan oleh firman.
Kalau nggak mau dibersihkan oleh firman, ya sudah tahulah upahnya di mana. Tetapi ketika firman ditabur, kita dibawa untuk mengoreksi diri. Terus engkau berdoa. Kan kita berdoa tadi, Tuhan kau masuk dalam hatiku. Dia ada dalam hati. Ya berdoa. Ngomong sama Tuhan. Tuhan saya mau masuk surga. Mampukan saya untuk mengerti apa yang kau firmankan. Mampukan saya bukan untuk mengerti saja. Tetapi mempraktekkannya. Karena dengan mempraktekkan firman. Sadar atau tidak sadar. Ya, dia akan merubah. Mengikis habis karakter yang berasal dari setan. Semua kita nggak sadar, tapi dia bekerja dari dalam, membersihkan kita. Sehingga suatu saat kita juga akan sadar, aku biasanya kalau diomongin begini langsung panas. Sekarang nggak lagi. Itu bukan kuat gagahku, tetapi firman yang aku terima, itulah yang membersihkan aku. Supaya aku berkenan di hadapan hadiratnya. Dikatakan oleh firman Tuhan yang tadi saudara dan saya baca. Hendaklah kamu berakar dan dibangun di dalam dia. Berakar di dalam firman yang sudah ditaburkan. Semakin dalam pohon tertanam, akarnya ke tanah. Semakin kuat dia. Sehingga angin rebut, angin topan. Memang dia goyang, tetapi tidak akan mencabut dia sampai ke akar-akarnya. Demikian juga kita apabila kita tertanam dalam batu karang yang teguh, yaitu Yeshua. Gelombang laut yang besar sekalipun tidak akan pernah bisa menggoyahkan kita. Ya. Sehingga walaupun ya berbagai macam tadi kesaksian. Permasalahan, pergumulan, tantangan, dan pencobaan. Karena roh Bapa Yahweh yang ada di dalamku. Memampukan aku tetap. Tuhan terima kasih. Tuhan aku puji kau. Kalau nggak ada Tuhan nggak bisa kau puji Tuhan. Ya maunya nangis terus. Apa nangis bisa berubah? Nggak bisa. Apa dengan air matamu? Air mata dunia, engkau bisa merubah keadaanmu? Nggak bisa. Yang bisa merubah kita hanyalah Tuhan. Yang bertahta dalam hati kita. Apabila kita mau mengikuti apa yang dia katakan. Ingat ya, semua rancangan Tuhan itu indah bagi kita. Tetapi kita harus ingat, setan itu tidak mau. Kalau rancangan-rancangan Tuhan yang luar biasa indah itu terjadi dalam hidup kita. Karena itu dia berusaha senantiasa menggagalkan semua yang baik yang Tuhan rancangan bagi kita. Kita baca Yeremia 29 ayat ke-11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atas kamu, firman Yahweh. Rancangan damai sejahtera, bukan kejahatan. Untuk memberikan kepadamu masa depan dan harapan. Ini rancangan Tuhan. Bapa Yahweh punya rancangan yang luar biasa bagi setiap pribadi, setiap keluarga. Tetapi bagaimana kedekatan kita dengan dia, itu yang sangat menentukan. Sangat menentukan. Umpamanya kita bekerja kan, terus kita punya keluarga, kepala pemerintahan. Loh, kan dia kasih, ya secara nggak langsung dia kasih jalan. Supaya usaha kita lebih lancar. Loh, kita punya Bapak, Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Dia mampu membuka pintu walaupun kita nggak lihat pintu. Dia mampu membuatnya. Ya. Tetapi seringkali setan menutup mata kita. Sehingga walaupun jalan sudah ada. Tetapi nggak kelihatan. Kenapa? Karena setan tidak mau saudara dan saya berhasil. Tidak mau. Ya. Karena itu seringkali. Karena hubungan kita dengan Tuhan
mungkin agak renggang, kita beri kesempatan kepada setan, datanglah berbagai macam pencobaan. Pencobaan datang, ngomel sama Tuhan. Tuhan, kok aku dicobai begini berat terus? Ya. Padahal janji Tuhan. Kita lihat 1 Korintus pasal ke-10. Ayat ke-13. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan tidak pernah menimpa kamu kecuali yang manusiawi. Elohim setia dan Dia tidak akan mengizinkan kamu dicobai di atas apa yang kamu mampu. Sebaliknya, bersama pencobaan itu, Dia juga akan membuat jalan keluar agar kamu sanggup menanggungnya. Kita lihat terjemahan Elai. Pencobaan-pencobaan kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Sebab pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Tuhan setia. Karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Masalahnya, kenapa kita tidak lihat jalan keluar padahal Dia janji? Ketika pencobaan datang, engkau ngomel sama Tuhan. Engkau marah sama Tuhan. Padahal ada tertulis, mengucap syukurlah kepada Tuhan dalam segala hal. Ketika Tuhan izinkan dicobai, dan ketika kita mengucap syukur, janjinya, ingat Tuhan setia sama janjinya, sama firman-Nya, janjinya. Ketika diizinkannya pencobaan, dan ketika kita mengucap syukur, artinya kita melakukan kehendak-Nya, mata kita dicelik, tek, ada jalan. Ya, Dia sudah buka jalan kan? Loh, firman ini jangan dipikir hanya begitu aja. Tidak, itu firman Tuhan adalah pribadinya. Sehingga firman itu adalah Yeshua HaMasiah. Artinya kalau kita benar-benar hidup di dalam Dia, dalam segala situasi, kondisi apapun yang Tuhan izinkan terjadi, Dia tetap memelihara saudara dan saya. Kenapa Tuhan izinkan pencobaan terjadi? Supaya imanmu bertambah. Ketika Tuhan mengizinkan pencobaan terjadi, engkau menyadari, kemudian engkau ingat firman Tuhan, ada tertulis lawan si setan itu. Lawan si setan. Loh, ketika kita lawan dia dengan kekuatan yang Tuhan berikan, sebagaimana ada tertulis, gunakan perlengkapan senjata Tuhan. Sehingga ketika kita melawan si setan dengan senjata yang sudah disiapkan, ya, kita akan dibuatnya menjadi lebih daripada seorang pemenang. Sehingga kita mengucap syukur. Sehingga lain kali kalau ada pencobaan yang lainnya, ya, kita sudah tahu caranya. Ya, dengan tetap mengucap syukur. Sehingga apa? Iman kita semakin hari semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah sampai sempurna. Ya, Tuhan mau saudara dan saya melalui ibadah, baik ibadah pribadi, ibadah bersama keluarga, ibadah bersama jemaat seperti ini. Jangan puas dengan iman yang begitu-begitu aja. Jangan kita datang ibadah, puja-puji Tuhan, duduk, pulang ke gereja, dari gereja terus nggak ada perubahan. Ngapain? Kalau saya katakan sebagai pelayan Tuhan, engkau dengar firman Tuhan, kita dengar firman Tuhan, supaya membuat iman kita bertambah, supaya sukacita kita semakin bertambah. Kalau tidak berubah menuju kepada kehidupan yang lebih baik, koreksi diri. Jangan-jangan ya 3 hati yang pertama, di mana kita berada? Ya, saya sebagai pelayan Tuhan yang ngomong belak-belakan aja lah. Saya berdoa buat kita semua, baik engkau yang ada di sini dan engkau yang ada di luar sana, mereka yang setia mengikuti ibadah bersama-sama. Saya berdoa ya, kalau jemaat di sini saya tahu kenal namanya, saya sebut satu-satu. Namamu kusebut setiap aku berdoa. Supaya kita sama-sama selamat.
Karena waktu kedatangannya sudah sangat dekat. Bukan lagi waktu main-main. Karena itu sebagai seorang pelayan Tuhan, ya firman diberitakan kalau itu tidak mengenakan hatimu ya koreksi diri. Kalau itu suatu kebenaran, dengan pertolongan Roh Kudus, Tuhan mampukan aku berubah. Saya tidak bisa merubah saudara, nggak bisa. Tetapi firman yang kukatakan, seperti tertulis, itulah pribadi Tuhan yang kita percaya, yang sanggup merubah kita. Firman itu dia memang ditunjuk begini, tetapi 3 lari kemari. Karena saya mau bersih. Saya mau kudus, saya bukan memberitakan firman hanya untuk mengenakkan telinga. Tidak. Saya mau memberitakan firman sebagaimana apa yang tertulis. Karena melalui firman ini, melalui pewartaan yang Tuhan percayakan kepada saya, firman itu akan sanggup merubah kita supaya kita selamat. Sehingga bukan saja kita berkumpul di sini, tetapi waktu nanti ketemu lagi di sorga, ya Pak Simon. Di sorga nanti kita ketemu lagi. Tapi selama dalam perjuangan, hidup dan berjalan dalam kebenaran firman. Nah, saya percaya apabila kita benar-benar tertanam di dalam Dia, dibangun di dalam Dia, bertumbuh di dalam Dia, tanpa kita menyadari, ya, Dia akan merubah kita menjadi sesuai kehendaknya. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.